Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan lanjutkan pembelajaran kita tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membedakan persamaan dan sistem persamaan, juga penyelesaian untuk grafik. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan penyelesaian substitusi, eliminasi, dan campuran. Oke, untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear, ada dua buah cara, yaitu substitusi dan eliminasi. Nah, yang pertama yaitu cara substitusi atau menggantikan. Langkah pertama itu biasanya membuat salah satu persamaan menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Seperti apa cara membuatnya? Nanti kita akan coba sama-sama ya nak. Kemudian memasukkan hasil satu ke persamaan yang lain. Nah, yang C, langkah yang ketiga itu untuk substitusi lengkap, ulangi langkah A dan B untuk variabel yang berbeda. Nah, untuk cara yang kedua yaitu cara eliminasi atau bisa kita katakan menghilangkan. Kalau yang tadi substitusi itu kan menggantikan. Nah, kalau eliminasi ini menghilangkan. Untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama. Contohnya, kalau di persamaan pertama itu urutannya itu X dulu baru Y, maka di persamaan yang kedua kita harus urutan X dulu baru Y. Nah, langsung ke langkah yang kedua yaitu membuat salah satu variabel memiliki koefisien yang sama. Kalau di persamaan satu koefisien X-nya itu 1, maka di persamaan kedua koefisien X-nya harus 1 juga. Nah, langkah yang ketiga yaitu mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan agar variabel pada langkah B itu hilang. Nah, tadi kan koefisiennya udah sama nih di persamaan ke-1 dan persamaan kedua. Selanjutnya itu mengurangkan atau menambahkan. Dilihat kalau koefisiennya di persamaan 1 dan persamaan kedua itu sama nilainya plus, maka artinya dikurangin. Kalau koefisien di persamaan 1 dan 2 tandanya itu beda, di persamaan 1 plus, di persamaan kedua min atau sebaliknya, maka artinya ditambah. Maka selanjutnya yaitu untuk eliminasi lengkap, ulangi langkah A hingga C untuk variabel yang berbeda. Nah, langsung saja kita coba yang pertama, cara substitusi. Kalau cara substitusi yang tadi, Ibu bilang ada dua persamaan. Kita punya persamaan yang pertama dan yang kedua. Salah satu persamaannya kita bentuk Y sama dengan atau X sama dengan. Nah, kalau kita lihat dari sini, persamaan yang kedua itu sudah Y sama dengan. Artinya Y disubstitusi. Nah, Y disubstitusi ke persamaan 1. Artinya Y di sini akan diganti dengan, nah ini nih. Kalau Ibu tuliskan lagi persamaannya, min X ditambah Y sama dengan 5, maka min X ditambah, diganti Y-nya 3X min 7 sama dengan 5. Jadi 2X sama dengan, nah min 7 pindah ke sini. Jadi 5 ditambah 7, 2X sama dengan berapa nih? 12. Dapat kita X-nya adalah 6. Kalau substitusi tidak lengkap, X-nya ini boleh disubstitusi, terserah. Misal ke persamaan 2 boleh. Maksudnya seperti apa, Bu? Maksudnya seperti ini. Persamaan kedua kita punya Y sama dengan 3X minus 7. Nah, 6 di sini disubstitusi ke 3X. Jadi 3 dikali 6 dikurangin 7.
Nah, 18 dikurangi 7 jadi 11. Jadi itu adalah substitusi tidak lengkap. Nah, untuk substitusi lengkapnya gimana, Bu? Oke, Ibu tuliskan substitusi lengkapnya. Yang pertama kita dapat sampai sini, tapi anak-anak tidak boleh ke sini kalau substitusi lengkap. Kalau tadi Y sama dengan, maka yang sekarang Ibu bikin X sama dengan. Jadi, di persamaan kedua kita dapat Y sama dengan 3X minus 7. Ibu bikin ini pindah ke sini, jadi Y plus 7 sama dengan 3X. Nah, jadi X sama dengan Y plus 7 per 3. Nah, X di sini disubstitusi ke persamaan 1. Nah, di situ di persamaan 1 kita dapat minus X ditambah Y sama dengan 5. Oke, bentar, Ibu ganti dulu. Nah, minus X ditambah Y sama dengan 5. Nah, nanti ini X-nya diganti. Jadinya minus buka kurung Y plus 2 per 3 tutup kurung plus Y sama dengan 5. Nah, biar 3-nya hilang kita kalikan 3 jadi. Nah, oke, bentar dulu. Ibu garisin biar berbeda. Oke, minus. Nah, itu minusnya masih di luar. Y plus 7 ditambah 3Y sama dengan 15. Oke, minusnya jadinya dikeluarin, itu jadinya minus Y minus 7 plus 3Y sama dengan 15. Oke, didapat 2Y sama dengan 15 ditambah 7, 2Y sama dengan 11. 22, Y sama dengan 11. Oke, sama kan? Kalau Ibu mau yang substitusi tidak lengkap pakai yang ini, sedangkan yang substitusi lengkap pakai yang kedua, oke? Ibu belum nulis himpunan penyelesaiannya, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah HP-nya itu adalah X-nya 6,11. Yang kedua ada eliminasi, kita coba ya nak cara eliminasi. Tadi Ibu bilang harus meletakkan pada urutan yang sama. Lalu Ibu akan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabelnya. Meletakkan pada posisi yang sama maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Ibu dapat dua persamaan. Jadi Ibu akan letakkan seperti ini, 3X ditambah 2Y. Nah, untuk konstanta boleh di sini, boleh dipindah ke sini. Jadi, sama dengan 7 gitu ya. Setelah itu kita punya 5X ditambah Y sama dengan 7 juga. Ini meletakkan pada posisi yang sama. Jadi, X dan X, Y dan konstanta dengan konstanta. Kemudian kita akan menyamakan koefisien di salah satu variabelnya. Coba Ibu akan bikin supaya Y menjadi 2. Oke, nah jadi di persamaan yang kedua ini kita harus kalikan dengan 2. Sedangkan di persamaan ke-1 kita kalikan supaya ini tetapnya 2, yaitu dikali dengan 1. Oke. Nah, jadi 3X ditambah 2Y sama dengan 7 karena ini tetap. Lalu ini dikalikan dengan 2. Jadinya 10X ditambah 2Y sama dengan 14. Oke, nah kita eliminasi nih. Dilihat koefisien pada persamaan ke-1 dan kedua tandanya itu sama. Berarti artinya kalau tandanya sama itu artinya dikurangin. Ya betul, kalau tandanya berbeda itu artinya ditambah. Jadi ini dikurangin. Jadi kita kurangin yang Y-nya berarti habis, oke. Nah, terus hasilnya ini minus 7X sama dengan 7 dikurangin 14, yaitu minus 7X sama dengan minus 1. Ibu akan pakai eliminasi lengkap dulu. Nah, tadi sudah dapat X-nya itu sama dengan minus 1, maka kita akan mengeliminasi tadi eliminasi Y-nya. Nah, kita sekarang akan mengeliminasi X-nya. Jadi kita tulis terlebih dahulu 3X ditambah 2Y sama dengan 7. Lalu 5X ditambah Y sama dengan 7. Nah, kita eliminasi X-nya ini. Jadi X-nya ini kita harus samain terlebih dahulu koefisiennya. Jadi 3 sama 5 ini boleh kalian, kalau Ibu biasanya KPK-in, tapi kalau kalian masih bingung, langsung aja kalikan dengan lawannya. Nah, karena di sini di persamaan ke-1 3 dan persamaan kedua 5, maka di persamaan ke-1 kita kalikan dengan 5, persamaan kedua kita kalikan dengan 3 supaya lebih
memudahkan. Oke, selanjutnya jadi ini dikalikan 15x ditambah 10y sama dengan 35, lalu 15x ditambah 3y, nah sama dengan kalikan itunya jadi 21. Oke, ya, kita lihat lagi di sini. Kalau koefisiennya sama berarti diapain? Ya, dikurangin. Jadi kita eliminasi x-nya itu dengan cara dikurangin. Oke, kita eliminasi jadi habis, lalu dapat 10y dikurangi 3y, 7y sama dengan ini dikurangin jadi hasilnya 14. Nah, jadi y sama dengan 2. Nah, ini adalah pakai eliminasi yang lengkap. X-nya minus 1. Oh ya, sorry. Itu harusnya 1 ya. Plus 1, y sama dengan 2. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya itu 1,2. Jadi gampang kan pakai cara eliminasi. Jangan sampai kalian tertukar nih. 3x ditambah 2y sama dengan 7, dan persamaan keduanya kita tulisnya itu y ditambah 5x sama dengan 7. Nah, ini kan berbeda posisinya, letaknya. Jadi ini salah. Nah, selanjutnya yaitu cara campuran. Maksudnya apa, Bu? Jadi cara campuran biasanya akan pakai eliminasi. Nah, pakai eliminasi terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, jadi hasil eliminasi ini akan disubstitusikan. Jadi memakai dua cara. Nah, kita dapat 5p dikurangi 3q sama dengan minus 4. Nah, 3 di sini boleh dipindahkan ke sebelah kiri atau terserah, tetap di sebelah kiri tetap atau dipindahkan ke sebelah kanan, terserah. Tapi Ibu lebih suka ke kanan karena memudahkan. Oke. Nah, di sini kita tulis lagi 3p minus 2q sama dengan minus 3 untuk persamaan keduanya. Jadi kita akan samakan koefisiennya, boleh di variabel p atau q. Nah, Ibu mau ke q dulu nih. Nah, jadi di persamaan ke-1 kita kalikan dengan 2, persamaan kedua kita kalikan 3. Nah, kalau kalian masih bingung, itu kalikan silang aja. Jadi karena di sini 2, di situ 3, jadi yang persamaan pertama itu dikali 2, di persamaan kedua dikalikan 3. Pasti hasilnya sama. Oke. Nah, jadi didapat 10p minus 6q sama dengan minus 8. Di sini dikalikan 9p dikurangin 6q sama dengan minus 9. Oke, selanjutnya kita eliminasi. Dilihat lagi variabelnya, koefisiennya itu sama atau tidak. Kalau sama artinya dikurangin, kalau berbeda artinya ditambah. Jadi ini diapain? Ya, betul, dikurangin karena sama tandanya. Nah, kalau kalian masih bingung, boleh pakai outretan yang di bawah ini. Nah, minus 6q minus buka kurung, tutup kurung. Oke, nah jadinya q-nya itu adalah 0. Habis kan q-nya. Oke, tinggal dikurangin 10p dikurangin 9p jadinya 1p atau p. Minus 8 dikurangi minus 9. Oke, jadinya ya 1. Jadi p-nya itu adalah 1. Nah, kalau tadi dieliminasi, di sini kita udah dapat b-nya. Nah, untuk mendapatkan a-nya itu kita eliminasi lagi nih. Nah, tapi kalau untuk yang campuran kita tidak eliminasi lagi. Jadi P yang ini nih, P sama dengan 1 ini itu kita substitusi karena pakai metode campuran. Oke, substitusi ke persamaan 1 boleh atau ke persamaan 2 juga boleh, terserah maunya yang mana. Oke. Nah, untuk ke persamaan ke-1 terlebih dahulu, kalau substitusi jadinya 5p minus 3q sama dengan minus 4. Nah, ini dikalikan substitusi jadinya 5 dikurangin 3q sama dengan minus 4. Minus 3q sama dengan, ini pindah ruas ya, jadi minus 4 minus 5 minus 3q sama dengan minus 9. Oke, q-nya sama dengan 3. Nah, coba kita ke persamaan yang keduanya supaya kalian lebih tahu apakah jawabannya sama atau berbeda. Oke, didapat 3p minus 2q
Q sama dengan minus 3. Nah, itu substitusi. 3 dikali 1 dikurangi 2Q sama dengan minus 3. Oke, jadinya ya minus 2Q pindah ruas jadi minus 6. Q sama dengan 3. Kan sama kan? Tuh, jadi sama. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya yaitu 1,3. Nah, ini pakai metode campuran. Jadi kalian sudah paham kan tentang cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan substitusi, eliminasi, dan campuran. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa membuat kalian paham mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan 3 penyelesaian. Oke, cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Kalau ada yang masih perlu ditanyakan, silakan tanyakan di GCR. Kalau masih bingung lagi bisa langsung WA ke Ibu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.